pagi. Hari ini kita mau melanjutkan materi kita. Jika kemarin kita sudah belajar tentang teks berita sama membawakan berita, hari ini kita mau belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Seperti kalian lihat di layar, itu adalah salah satu iklan dari minuman ya Nana ya, dari New Green Tea. Nah, kemarin saya cek yang iklan ini adalah, yang menyampaikan iklan adalah boyband asal Korea Selatan, NCT. Mungkin sebagian dari kalian tahu ya. Jadi anak-anak, jadi intinya adalah perusahaan New Green Tea memakai jasa dari NCT untuk membuat New Green Tea ini semakin diterima di pasaran gitu anak-anak. Jadi menggunakan jasa artis bisa, atau orang terkenal bisa, orang yang disegani di masyarakat bisa. Jadi intinya adalah iklan itu kita mempromosikan dari produk kita, produk dari produk perusahaan yang bersangkutan gitu. Kita ke poin-poin berikutnya ya anak-anak, iklan, slogan, dan poster. Kita ke pengertiannya dulu. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Jadi anak-anak, secara umum, iklan ini bertujuan untuk mendorong orang atau khalayak, itu masyarakat umum gitu, membujuk itu atau merayu gitu, mengajak untuk memakai jasa. Jadi dari jasa pengiklan atau pembuat produk gitu. Jadi masyarakat terbujuk itu akhirnya terpengaruh gitu untuk membeli barang jasa yang diberitahukan atau ditawarkan gitu. Seperti contoh tadi itu iklan New Green Tea. Berikutnya ini kalian bisa lihat iklan Shopee ya. Ini Blackpink belanja di Shopee. Jadi mereka menggunakan jasa atau memakai jasanya Blackpink untuk membuat Shopee ini makin terkenal. Jadi masyarakat bisa menerima, salah satu misalnya mau belanja yang aman, dapat cashback. Terus di sini ada DJ sale ya. Jadi anak-anak ya banyak iklan promo-promonya gitu. Nah, ini Blackpink mengiklankan Shopee. Kita ke poin berikutnya anak-anak. Kalau slogan itu bedanya sama iklan apa? Nah, slogan ini kalian bisa lihat di sini. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar atau tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi anak-anak, kalau slogan itu biasanya bahasanya padat gitu, anak-anak, padat dan jelas gitu, karena di sini kan mengutamakan kehematan kata-kata gitu ya. Tapi bisa diingat, jadi gampang diingat masyarakat gitu. Jadi merupakan prinsip utama dari perusahaan atau organisasi yang membuat slogan. Mari kita lihat, misalnya slogan yang biasa kita dengar sehari-hari itu misalnya rajin belajar pasti pintar. Kita lihat ke berikutnya. Ada di iklan itu juga ada slogannya, misalnya contohnya belanja Tokopedia saja. Ya kalau kalian sering dengar belanja Tokopedia saja, nah itu salah satu slogan dari iklan gitu. Nah, jadi orang teringat, oh kalau belanja bisa di Tokopedia gitu. Kalau tadi Shopee, ini BTS mengiklankan Tokopedia ya anak-anak ya. Nah di iklan itu bisa juga ada, di dalam iklan itu ada slogan. Jadi kata-kata singkat yang nanti masyarakat bisa mengingat itu apa, itu slogannya. Berikutnya adalah orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Itu juga salah satu slogan. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Itu juga salah satu slogan anak-anak. Jadi kata-katanya mudah diingat, jelas, singkat, padat dan jelas. Itu slogan. Rajin belajar pasti pintar. Nah ini salah satu slogan juga. Nah sekarang kita ke berikutnya, yaitu poster. Poster adalah plakat, kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum.
Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi anak-anak kalau poster itu biasanya nanti ada gambarnya juga sama kata-katanya gitu anak-anak. Nah kalau iklan itu biasanya bersifat komersil, kalau poster biasanya lebih ke layanan masyarakat gitu anak-anak. Mari kita lihat contoh poster. Nah misalnya kita merawat bumi maka bumi bisa hijau. Terus kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi global warming. Misalnya kalian bisa lihat di poster yang disampaikan gitu ya anak-anak ya. Itu harus misalnya kita mengurangi menggunakan kendaraan dan lebih sering memakai sepeda, menanam pohon, terus mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu salah satu contoh dari poster. Ini berikutnya poster layanan masyarakat dari WHO. Ini ada 6 langkah cegah corona dari WHO. Bisa juga ini berikutnya adalah waspada corona. Jadi dijelaskan cara penularannya bagaimana, pencegahannya bagaimana, sama gambar-gambarnya kalau orang yang mengalami gejala klinisnya seperti apa. Itu salah satu poster layanan masyarakat gitu anak-anak. Kita ke poin berikutnya ya, ciri kebahasaannya adalah baik iklan, slogan maupun poster itu menggunakan setidaknya ada beberapa ciri gitu. Yang pertama adalah kalimat persuasif atau kalimat yang mempengaruhi gitu anak-anak. Jadi mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu seperti yang disampaikan pengiklan atau penulis slogan dan penulis poster gitu. Menggunakan subjek orang pertama. Jadi biasanya menggunakan orang pertama itu kalau orang pertama tunggal itu kan saya, aku gitu ya. Itu orang pertama tunggal. Orang pertama jamak adalah kita atau kami. Orang kedua itu kamu yang tunggal, yang jamak itu kalian. Orang ketiga itu dia yang tunggal, yang jamak itu mereka. Gitu ya. Nah, poster, iklan, slogan itu menggunakan orang pertama. Jadi bisa menggunakan aku, saya, kami gitu. Berikutnya adalah bahasa komunikatif, itu artinya mudah dipahami, dicerna. Jadi masyarakat itu bisa cepat mengerti gitu anak-anak. Kita ke poin berikutnya, fungsi, tujuan, slogan atau poster. Nah, tujuannya jelas membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu atau membeli atau melakukan sesuatu gitu anak-anak, atau menuruti gitu. Nah, fungsinya itu ada informasi bisa, alat komunikasi juga bisa. Komunikasi antara penulis iklan atau penulis slogan, penulis poster dengan orang yang membaca, masyarakat umum yang membaca atau menyimak gitu. Nah, unsur-unsur yang harus ada kalian bisa lihat di sini. Kalau iklan itu harus ada perhatian, harus ada minat, harus ada keinginan, harus ada rasa percaya dan tindakan. Kalau slogan itu biasanya kalimatnya itu singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Sedangkan poster itu ada produknya apa, sasarannya siapa, batas waktunya kapan, logo, foto produk. Nah misalnya yang poster tadi yang pertama adalah global warming, yaitu ada dinas-dinas, kalau kalian perhatikan ada dinas-dinas misalnya kehutanan, pariwisata yang mengiklankan lewat poster, yang menyampaikan lewat poster. Begitu juga yang kesehatan tadi, WHO. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau slogan itu lebih ke kalimat gitu kan anak-anak, singkat, padat, dan jelas. Kalau iklan itu karena biasanya menarik pembeli untuk menggunakan produk, jadi harus ada unsur-unsurnya banyak anak-anak, harus ada rasa percaya, harus ada tindakan, harus ada perhatian, harus ada minat gitu. Nah anak-anak, unsur-unsur pembentuknya adalah satu, sumber pemasang iklan. Jadi yang berinisiatif membuat iklan itu siapa, yang nanti mendanai siapa. Berikutnya adalah pesan, informasi yang akan disampaikan. Berikutnya adalah medianya apa, penerimanya siapa, efek atau perubahan yang ingin dicapai apa, umpan baliknya seperti apa. Jadi media kan banyak, bisa elektronik, bisa media cetak, internet bisa, televisi bisa,
ada banyak macam-macamnya. Penerima, jadi masyarakat yang menerima itu siapa. Nah, efek itu perubahan apa yang mau disampaikan gitu. Untuk penerima itu apa? Perilaku apa, pola pikir apa, kebiasaan apa yang ingin efek yang mau dicapai gitu anak-anak. Nah, berikutnya adalah umpan balik. Reaksi atau responnya itu apa? Kalau misalnya pengiklan produk ya pasti ingin produknya dibeli, laku, terjual gitu ya. Jadi di pasaran bisa ya laris gitu. Kalau misalnya poster layanan masyarakat bisa menolak narkoba, bisa. Terus stop global warming dengan menanam 1 juta pohon juga bisa. Jadi ada umpan balik yang diharapkan dari pemasang iklan, slogan dan poster tadi kepada pembaca atau masyarakat yang menyimak. Nah, perbedaan secara khusus ini anak-anak, kalau iklan tadi kan teks persuasif gitu ya, mempengaruhi gitu ya. Nah, memadukan ada gambarnya, ada unsur gerak, suara, kata-kata. Biasanya kalau iklan lebih kompleks gitu ya. Kalau slogan lebih ke kata-kata persuasif aja anak-anak. Teks persuasif, mempengaruhi gitu, ada unsur kata-kata. Nah, poster itu biasanya ada kekuatan gambar, kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Seperti tadi sudah dicontohkan yang stop global warming sama pencegahan COVID-19 atau pencegahan corona tadi. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa dilihat, menentukan tema, bahan, kerangka, jenis media yang nanti untuk menyampaikan. Nah, kalian mulai membuat, entah itu iklan, slogan, atau poster. Itu ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini penjelasan kita, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.